Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran. Waffiqna li khidmatih. Waffiqna لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian tafsir Al-Quran pagi hari ini melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. InsyaAllah kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 24 dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 secara urutannya dalam mushaf Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 24 ini masih menjadi bagian dari juz 9 dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 24 dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ini bunyi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 24 dalam surat Al-Anfal. Potongan pertama pada ayat ini yakni firman Allah yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu dalam artian ajibu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di ayat ini orang-orang yang beriman agar supaya mereka menyauti seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulnya. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam hal ini menyeru kita agar supaya kita selalu beriman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya. Dalam hal ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan itulah yang akan menghidupkan jiwa-jiwa kita. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lima yuhyikum. Apa yang diseru oleh Allah, apa yang diseru oleh Rasulnya itu adalah sesuatu yang menghidupkan kalian. Maksudnya menghidupkan jiwa kalian. Wa bihi tahyawunal hayatal abadiyah. Dengan keimanan itu tentunya iman yang dibarengi dengan amal saleh. Menyauti apa yang diseru oleh Allah dan menyauti apa yang diseru oleh Rasulnya, tentunya ini diwujudkan dalam ketaatan kita kepada semua apa yang diperintahkan oleh Allah dengan semua apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Dengan kita, Bapak Ibu sekalian, menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Kalau kita baca penjelasannya dalam kitab Tafsir Saffatut Tafasir disebutkan wabihi, dengan itu tahyaunal hayatal abadiyah. Kita akan hidup. Hidup dalam artian ya hidup dalam artian yang sesungguhnya. Ya. Qala Qatada huwal Qur'an. Ya. Yang dimaksud dengan kita menjawab seruan Allah dan seruan Rasulnya itu adalah apa yang dimaksud dengan seruan Allah dan seruan Rasulnya. Berkata Imam Qatadah yang dimaksud adalah Al-Quran. Karena Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, adalah firman Allah. Al-Quran juga yang menyampaikannya kepada kita adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjawab dalam artian mengikuti seruan Al-Quran, ya, fihil hayatu. Disitulah sesungguhnya ya kehidupan dalam artian yang sesungguhnya. Makanya kalau kita baca ayat yang lain ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan orang yang dia menolak seruan Allah dan Rasulnya. Al-Quran menyindirnya dengan mengatakan, apakah mereka punya pendengaran? Apakah mereka punya penglihatan? Apakah mereka punya hati? Seakan-akan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berfungsi, mati ketika mereka menolak seruan Allah dan seruan Rasulnya. Al-ismatu fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi dengan kita menjawab seruan Allah dan seruan Rasulnya, ya, perlindungan akan kita dapatkan. Ya, baik itu di dunia maupun di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Masih di ayat 24, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ya, apa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbihi? Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-mutasarrifu fi jami'il asya. Yusarriful qulub kaifa yasha bima la yaqdiru alaihi sahibuha. Jadi sering kita mendengar istilah ini apa? Dia Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati seorang manusia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia yang mengatur hati manusia. Ya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin sering kita dengar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutar, yang membolak-balikkan hati seorang manusia, teguhkanlah hati kami terus berada dalam agamamu ya Allah. Itu hadis yang mungkin sering kita dengar, ya muqallibal qulub, atau doa yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Sesungguhnya itu juga yang dimaksud dengan apa yang Allah firmankan di potongan ayat 24 dalam surat Al-Anfal ini, wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Subhanahu wa taala dia zat yang membatasi antara seseorang dengan hatinya. Ya. Tentunya kalau kita membaca ayat ini ya Bapak Ibu sekalian, ya, ayat ini mengingatkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang itu menjadi urusan hati, ya, kalau kita membaca ayat ini, kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi ketetapan hati kita ini di jalannya yang lurus. Berkaitan dengan masalah keimanan, sebutlah iman itu urusan hati ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Berkaitan dengan keberagamaan kita, itu juga urusan hati. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita hidayahnya. Kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami jalan yang lurus. Ya, siratal mustaqim yang dimaksud adalah ya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya apa artinya? Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, annahu subhanahu ilaihi marji'ukum. Semua dari kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masirukum
fayujazikum bi'a'malikum. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Ini ayat 24 ya, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Anfal. Pesan yang pertama, kalau kita membaca ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk terus menyauti seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang dimaksud bisa kita baca melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca potongan berikutnya di ayat 24 dalam surat Al-Anfal ini, kita juga diingatkan pada ayat ini untuk terus takut kepada Allah, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keteguhan untuk terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 24 dalam surat Al-Anfal ini juga, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya semua dari kita ini ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan dalam hidup di dunia ini. Ayat berikutnya, ayat 25 dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, wattaqu fitnah. Kata fitnah dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu memiliki beragam makna. Fitnah bisa dalam artian murka Allah. Fitnah juga bisa dalam artian ujian dan cobaan. Ya. Tergantung konteks penyebutan kata fitnah dalam redaksi Al-Quran. Penyebutan kata fitnah di ayat 25 dalam surat Al-Anfal yang berbunyi wattaqu fitnah. Fitnah yang dimaksud pada ayat ini adalah azab Allah. Fitnah yang dimaksud pada ayat ini, ayat 25 dalam surat Al-Anfal ini adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, itu artinya apa? Ihdaru, ya, waspadalah. Batsyallah wa intiqama, murka Allah Subhanahu wa taala. In asaitum amrahu, kalau kalian durhaka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahdharu fitnah in nazalat bikum lam taqtasir 'ala adh-dhalimi khassah bal ta'umul jami'. Waspada murka yang turun atas kalian ketika murka ini tidak saja mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian, tetapi fitnah ini akan mengenai seluruh dari kalian, baik itu yang zalim maupun yang tidak zalim. Ini yang dimaksud dengan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ya ada azab murka Allah yang itu diturunkan dan tidak hanya mengenai orang-orang yang berdosa saja, tetapi orang yang tidak berdosa juga akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ketika orang yang tidak berdosa itu membiarkan kezaliman merajalela di tengah lingkungannya, dia tidak berupaya untuk memberhentikan kezaliman yang terjadi di sekitarnya, maka dimungkinkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah murka, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengenai orang yang zalim saja, tetapi orang yang tidak zalim, artinya yang baik, juga merasakannya karena dia diam dengan kezaliman yang terjadi di sekitarnya.
Ini yang dimaksud dengan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat kemungkaran, kezaliman, ya, dan kita tahu itu kemungkaran, kezaliman itu terjadi di sekitaran kita, maka bagian dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bagian dari perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka lakukan upaya bagaimana kita memberhentikan kezaliman yang terjadi di sekitar kita. Dengan apa yang kita miliki. Ya. Kalau kita ya bahkan punya kekuasaan, ya lakukan itu dengan kekuasaan yang kita miliki. Kita tidak punya kekuasaan untuk memberhentikan kemungkaran yang ada di sekitaran kita. Kita bisa melakukannya dengan lisan kita, menasehatinya. Lakukan itu. Kalaupun ya kita misalnya tidak punya kekuatan untuk menasehatinya, ya paling tidak kemungkaran itu ada dalam diri kita dengan hati kecil kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari murkanya. Tetapi ketika kita membiarkan, bahkan terkesan kita turut memfasilitasi. Kita tidak melakukan, tetapi kita turut memfasilitasi. Ya, kita turut misalnya diam kita ini bisa dipahami dari tidak ada penolakan dalam diri kita. Abai, acuh tak acuh, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Maka dikhawatirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ini, ketika Allah murka, tidak hanya yang merasakan murka Allah itu orang yang melakukan sebutlah kejahatan, kezaliman, tapi bisa jadi termasuk kita ketika kita membiarkan kezaliman, kemaksiatan, kejahatan itu marak dan ada di sekitaran kita. Nah, ini wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya. Li'anna adh-dhalim yahliku bidzulmihi wa isyanihi. Orang yang zalim dia binasa dengan kezalimannya dan dengan kemaksiatannya. Itu orang yang zalim. Orang yang berdosa dia binasa dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Orang yang durhaka dia binasa dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa ghairudz zalim yahliku li'adami man'ihi wa sukutihi alaihi. Sebaliknya orang yang lah dia tidak melakukan kezaliman. Dia tidak melakukan perbuatan dosa. Dia tidak melakukan kemaksiatan, tetapi dia juga berpotensi untuk binasa. Li'adami man'ihi, karena dia tidak melarang kezaliman itu. Wa sukutihi alaihi, karena dia diam 1000 bahasa dengan kezaliman yang terjadi di sekitarannya. Nah, itu makna itu yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian, bukanlah ajaran yang bersifat individualis. Ya. Walaupun dalam ajaran agama Islam itu kita kenal misalnya firman Allah, wala taziru waziratun wisra ukhra. Tidak ada istilah itu. Istilahnya itu dosa turunan dalam Islam itu tidak ada memang. Orang lain berbuat dosa kemudian kita harus menanggungnya. Ya, kita memang dalam ajaran agama Islam itu tidak dikenal itu istilahnya itu. Ya. Tetapi pembiaran yang kita lakukan itu juga harus dipertanggungjawabkan, karena dalam ajaran agama Islam
amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari perintah agama. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Itu juga bagian dari ajaran agama. Lain halnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengingatkan. Lain halnya kita sudah menasehati. Nah, itu urusannya ya kita sudah menggugurkan apa yang menjadi kewajiban kita. Sama seperti halnya seorang Rasul ketika dia diutus kepada satu kaum. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab seorang Rasul? Dia hanya mengingatkan, menasehati. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Kewajiban seorang Rasul itu apa? Menasehati, mengingatkan. Setelah itu, ya urusan yang bersangkutan masing-masing dengan Tuhannya. Maka demikian pula Bapak Ibu sekalian, walaupun kita ini bukan seorang Rasul, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk saling menasehati antar sesama, maka tugas Rasul dalam hal ini adalah menasehati, harus kita lakukan. Mengingatkan sesama itu harus kita lakukan. Tetapi setelah kita mengingatkan, setelah kita menasehati, kemudian tidak didengar nasihat, peringatan kita, urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah bebas kita dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita orang tua misalnya ya Bapak Ibu sekalian, punya anak. Kalau orang tua itu membiarkan anaknya, tidak menasehati anaknya, tidak mengarahkan anaknya, ya, kemudian anaknya sebutlah menjadi anak yang durhaka, itu yang dosa itu bukan hanya anaknya, tetapi juga dalam hal ini adalah orang tuanya turut memikul dosa anaknya. Lain halnya seorang ayah, seorang ibu, orang tua sudah mengarahkan anaknya, sudah menasehati anaknya, sudah berupaya untuk mendidik anaknya, tetapi anaknya mohon maaf, misalnya tetap dia menjadi anak yang nakal, tetap dia menjadi anak yang durhaka. Apakah orang tua dia harus menanggung dosa maksiat yang dilakukan oleh anaknya setelah dia mengarahkan dan menasihati anak tersebut? Tentunya dalam hal ini adalah tidak. Ya, makanya kalau kita baca Al-Quran ya Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, ya kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat kisah, sebutlah sampai sekelas Nabi saja, itu tidak semua anak Nabi itu soleh Bapak Ibu sekalian. Nabi Nuh itu kan tidak semua, ada anak Nabi itu yang durhaka itu sampai diazab oleh Allah. Tetapi Nabi Nuh tidak kurang-kurang dia menasehati anaknya sebelum murka Allah Subhanahu wa taala menimpa putranya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ya jadi ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Ayat ini sejatinya mengingatkan kita betapa penting kita ini peduli dengan masyarakat sekitar, peduli dengan lingkungan sekitar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau setelah kita mengingatkan, setelah kita menasehati, yang penting jangan kita melakukan pembiaran atas kemaksiatan yang terjadi di sekitaran kita. Ya. Setelah kita memberikan peringatan, setelah kita memberi nasihati, setelah kita memberi nasihat, itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan dengan kepedulian kita dengan lingkungan sekitar, ini yang bisa menggugurkan kewajiban kita, dan ini yang bisa menjauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diamnya kita, pembiaran kita ini yang mengakibatkan kita termasuk yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan, kedurhakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitaran kita. Wa'lamu
annallaha syadidul iqab. Karena konteks ayat ini, ayat 25 adalah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah pun tutup ayat ini dengan Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya hukumannya, azabnya, ya murkanya sangat keras sekali. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa hadza wa'idun syadid. Ini adalah sebuah ancaman yang luar biasa, ancaman yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk siapa? Ya, hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, lanjut kepada ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 26 dalam surat Al-Anfal. Wadhkuru إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Ayat 26 dalam surat Al-Anfal ini sejatinya ini ditujukan kepada kalangan muhajirin. Muhajirin, para sahabat Nabi, mereka yang aslinya itu tinggal di kota Mekah, kemudian mereka berhijrah ke kota Madinah. Walaupun ayat ini Bapak Ibu sekalian ditujukan kepada kalangan muhajirin, tetapi ayat ini juga mengingatkan kita, ya, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita. Ayat ini, ya. Wadhkuru idh antum qalil. Ingatlah ketika kalian ini berjumlah sedikit. Maksudnya itu adalah kalangan kaum muhajirin, pengikut Nabi, mereka yang tinggal di kota Mekah. Ingatlah ketika jumlah kalian ini sedikit. Mustad'afuna fil ardi. Bahkan kalian ini tertindas di muka bumi. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin, yang dimaksud adalah mereka orang-orang muhajirin. Qillah azillah. Kalian ini dalam jumlah sedikit, sudah sedikit hina lagi. Yastad'ikumul kuffar, yastad'ifukumul kuffar fi ardi Makkah. Orang-orang kafir Mekah, mereka menindas kalian, melemahkan kalian. Fayaftinunakum an dinikum. Kalian kerap mendapatkan cobaan karena agama kalian. Wa yanalunakum bil adza wal makruh. Mereka orang-orang kafir, penduduk kota Mekah kerap kali menimpakan ujian, cobaan, banyak hal yang tidak kalian inginkan hanya disebabkan karena keberagamaan kalian. Hanya disebabkan karena kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka kaum muhajirin untuk pandai bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan mereka dari kungkungan kaum kafir Mekah. Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan mereka dari yang sebelumnya mereka ini tertindas oleh kalangan kaum kafir Mekah. Takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Ketika kalian masih berada di kota Mekah, rasa takut selalu menyelimuti kalian. Kalian takut kalau manusia akan menculik kalian. Ya. Manusia yang dimaksud adalah tentunya mereka orang-orang kafir penduduk kota Mekah, orang-orang musyrik. Ya, takhafuna al-musyrikin ayyakhtatifukum bil qatli was salbi. Ya, jadi al-khatfu itu ya kurang lebih ya menculik lah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengambil dengan cepat. Ya. Mengambil baik itu untuk dibunuh, ya, mengambil baik itu untuk disiksa, ya,
Ada rasa kekhawatiran terus-menerus dalam diri kalian ketika kalian masih berada di kota Mekah, belum berhijrah. Ketika kalian ini masih dalam jumlah yang sedikit, kalian takut kalau orang musyrikin menculik kalian. Menculik untuk apa? Bisa diintimidasi. Menculik bisa untuk disiksa. Menculik bahkan bisa untuk dibunuh. Dan memang Bapak Ibu sekalian, pengikut Nabi, ya, dalam sejarahnya, ya, bukan saja ada yang disiksa seperti yang dialami oleh sahabat Rasul yang bernama Bilal, yang kisahnya itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, bahkan ada sahabat Nabi karena mereka mengikuti Nabi hanya disebabkan karena mereka mengikuti Nabi bahkan dibunuh oleh kaum musyrikin. Karena ada namanya Ammar, Yasir. Yasir bukan Ammar, ya Yasir bapaknya Ammar. Ya, ibunya juga mati dibunuh oleh kaum musyrikin yang bernama Samiyah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ingat ketika kalian sedikit jumlah kalian. Ingat ketika kalian ini tertindas. Ingat ketika rasa takut selalu ya menghantui kalian. Ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kaum muhajirin. Ya. Takhafuna ayyatakhatafakumun nas fa'awakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian tempat di mana kalian bisa berlindung. Ya. Ma'wan tatahassanuna bihi min a'daikum. Ya, tempat berlindung di mana kalian bisa merasa aman dari musuh kalian. Yang dimaksud dengan tempat perlindungan yang Allah berikan kepada kaum muhajirin adalah kota Madinah. Ini yang dimaksud dengan fa'awakum. Ya. Bahkan bukan hanya Allah memberikan kemudian perlindungan kepada kaum muhajirin dari kalangan kaum musyrikin Mekah, bahkan Allah memberikan nikmat yang lain. Wa ayyadakum binasrihi. Allah perkuat kalian dengan pertolongannya. Kalau sebelumnya kalian ini lemah, kalau sebelumnya kalian ini tertindas, dengan pertolongan Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian sebagai orang-orang yang kuat, bahkan bisa dan mampu mengalahkan kaum musyrikin. Sebutlah dalam perang Badar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan wa ayyadakum binasrihi. Siapa yang menyangka ya kaum muslimin bisa mengalahkan kaum musyrikin dalam perang Badar? Jumlahnya pun jauh lebih sedikit. Alat peperangan yang dimiliki ya tidak lebih canggih, tetapi dengan pertolongan Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin, termasuk di dalamnya adalah orang-orang muhajirin. Ini yang dimaksud dengan wa ayyadakum binasrihi, artinya apa? A'anakum. Allah berikan pertolongan kepada kalian. Wa qawwakum. Allah perkuat kalian yauma badrin binasrihi, pada saat perang Badar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hatta hazamtumuhum, sampai kalian bisa mengalahkan mereka. Orang-orang musyrik. Wa razaqakum minat thayyibat. Bukan saja Allah memberikan tempat berlindung, bukan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, bahkan Allah katakan di sini razaqakum minat thayyibat. Allah berikan rizki kepada kalian dari yang baik-baik. Maksudnya adalah manahakum ghanaimahum halalan thayyiban. Allah peruntukkan untuk kalian ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Harta rampasan, harta yang halal. Harta rampasan, harta yang thayyib. Ya, makanya halalan thayyibah. Ya. Lam takun tahilu li ahadin min ini kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
merujuk kepada ayat ini adalah dihalalkannya harta rampasan untuk mereka nikmati. Harta rampasan perang. Ya. La'allakum tashkurun, dengan harapan agar supaya kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini. Tentunya ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat beliau, khususnya kalangan Muhajirin, tujuannya adalah at-tadhkiru bin ni'mah, sebagai pengingat ya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka demikian pula kita ya Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan hidup kita mungkin yang sebelumnya ya tidak punya ini, tidak punya itu, alhamdulillah sekarang kita sudah ada yang kita miliki. Yang sebelumnya kita ini tidak apa-apa, alhamdulillah sekarang ini ya ada yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian ya introspeksi diri, ya merenung Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang sudah sekian tahun, sudah sekian puluh tahun ya kita jalani, berapa banyak nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya dengan kita merenung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, mudah-mudahan kita bisa lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita nikmati dalam hidup ini itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka syukuri itu. Dengan kita mau bersyukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kepada kita rizkinya, kebaikan-kebaikan. Karena ada ayat yang la in syakartum la azidannakum. Ayat itu ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah ya kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya adalah dengan menyauti perintah Allah, seruan Allah dan seruan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi, ya pada ayat berikutnya, pada ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Karena dengan kita menjawab perintah Allah dan perintah Rasulnya, insya Allah kita akan dapatkan kehidupan dalam artian yang sebenarnya, ketenangan dalam artian yang sebenarnya, kesenangan dalam artian yang sebenarnya. Jadi senang-senang tetapi dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan, itu sebenarnya ya seperti fata morgana Bapak Ibu sekalian. Senang tetapi tidak dalam artian yang sesungguhnya. Tapi kalau senang dalam artian yang sesungguhnya, hidup dalam artian yang sesungguhnya, itu bisa kita wujudkan dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulnya. Intinya terus kita menjadi orang yang beriman dalam hidup ini. Intinya terus kita menjadi orang yang banyak melakukan amal soleh yang dibarengi dengan keimanan yang benar dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itu adalah wujud nyata dari bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Jadi kalau terus kita ini jadi orang yang beriman, jadi orang yang baik, ya kita ini akan hidup tenang, Bapak Ibu sekalian. Hidup tenang, hidup nyaman. Kalaupun senang, ya senang dalam artian yang sesungguhnya. Bukan senang yang bohong-bohong. Senang sesaat, tetapi kemudian sengsara. Itu kalau senang sesaat, ya, tetapi kemudian sengsara itu karena kesenangan itu dibangun di atas kemaksiatan dan kedurhakaan. Tetapi kalau kita senang,
ya, dan senang itu dibangun atas ketaatan kita kepada Allah, maka sesungguhnya itulah kesenangan yang abadi, itulah sesungguhnya kesenangan dalam artian yang sesungguhnya. Ya. Bukan hanya di dunia, bahkan terus akan berlanjut sampai ketika kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Makanya ada bahasa Al-Quran berkaitan dengan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka. Mereka mati, tidak mati. Mereka hidup, tetapi juga tidak hidup. La yamutun, la yahya wa la yamut. Istilahnya itu. Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka itu, hidup tidak, mati juga tidak. Ya, tentunya tidak dengan orang yang Allah masukkan ke dalam surga, ya hidup dalam artian yang sesungguhnya. Senang dalam artian yang sesungguhnya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ayat 26 dalam surat Al-Anfal, walaupun ayat ini ditujukan kepada para sahabat Rasul dari kalangan muhajirin, tentunya pelajaran yang kita bisa ambil adalah ya, bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, jangan pula kalian mengkhianati Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat kalian. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahuinya. Pada posisi kalian mengetahuinya. Ya. Saya baca tafsiran dari ayat ini. Ya. La takhunu Allah war Rasul. Maksudnya itu apa? La takhunu dinakum. Jangan kalian mengkhianati agama kalian. Jangan kalian mengkhianati Rasul kalian. Bi'itla'il musyrikin ala asraril mu'minin. Ya tentunya ini dulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang dia kerap kali membocorkan rahasia-rahasia ya yang ada di kalangan kaum muslimin, ya rahasia-rahasia orang yang beriman kerap kali dia bocorkan kepada orang-orang musyrik. Ini adalah bagian dari yang dimaksud pada ayat ini, bentuk pengkhianatan terhadap agama yang diingatkan dalam ayat ini tidak boleh untuk kita lakukan. Wa takhunu amanatikum. Berkhianat dengan amanat. Maksudnya ma'tumintum alaihi minat takalif asy-syar'iyyah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai anak cucu Nabi Adam, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayat, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi. Ya, terus fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Manusia itu amanah yang melekat dalam diri seorang manusia. Ya, bukan jabatan dalam hal ini. Tetapi amanah agama itu adalah ketika kita memang sanggup untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah yang dimaksud adalah ketika kita memang ya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita ini takalif syar'iyyah. Ya, makanya manusia ini adalah hamba Allah yang mukallaf. Dalam artian kita ini mendapatkan kewajiban untuk melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian khianati itu amanah itu. Ya, amanah dalam bentuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Amanat dalam artian menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khiyanatullah Subhanahu wa taala bitarki faraidihi. Makanya Ibnu Abbas menjelaskan, kalau kita pada ayat ini diingatkan, jangan kalian mengkhianati Allah. Apa bentuk pengkhianatan kita terhadap Allah? Itu diwujudkan dengan tarkul faraid. Ketika kita menanggalkan abai dengan kewajiban kita. Itu adalah bentuk pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pengkhianatan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas, bentuk pengkhianatan kita terhadap Rasul diwujudkan dengan irtikabu ma'siyatihi wa tarki sunnatihi. Melakukan kemaksiatan. Meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita abaikan. Itu adalah bentuk pengkhianatan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Ya. Al-amanat al-a'mal allati i'tamana Allahu 'alaiha al-ibad. Amanat yang dimaksud pada ayat ini adalah ya, perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kita untuk kita lakukan dalam hidup ini. Itu dipahami sebagai amanah yang harus kita pikul, yang tidak boleh kita mengkhianatinya. Wa antum ta'lamuna annahu khiyanah. Ketika kalian juga tahu dan kalian tahu bahwasannya meninggalkan kewajiban itu adalah sebuah pengkhianatan. Wa ta'rifuna tabi'ata dzalika wa wabalahu. Kalian pun tahu akibat buruk dari pengkhianatan tersebut. Ya. Jadi ayat berapa ini Bapak Ibu sekalian? Ayat 27 ya. Kemudian kita baca ayat berikutnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Kata fitnah kembali tersebut. Tetapi tentunya seperti yang kami sampaikan di awal, tidak semua makna fitnah itu memiliki arti yang sama. Ya. Kalau di ayat sebelumnya wattaqu fitnah, waspadalah fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah murka Allah. Tetapi kalau kita baca ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah yang dimaksud pada ayat 28 itu adalah ujian. Dengan kata lain, harta ya kita, anak-anak kita itu adalah bagian dari ujian. Ya. Kita diuji ya. Dengan harta kita, dengan anak kita. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala di sisinya pahala yang sangat besar sekali. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini kalau kita baca penjelasannya dalam kitab tafsir, mihnah. Mihnah itu artinya apa? Ujian. Ya. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim thawabuhu wa 'ata'uhu khairun lakum minal amwal wal aulad. Maksudnya itu apa? Ketika Allah mengatakan di sisi Allah ganjaran yang sangat besar. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, pahala Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan harta kalian, dibandingkan dengan anak kalian. Maka jangan harta kalian dan anak kalian mengecohkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sampai firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 28 dari ayat 24 ya, dalam surat Al-Anfal. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari membaca ayat-ayat ini.